Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan materi kodok dan kodar. Jadi sebelum kita memasuki materi, Ibu minta untuk satu orang memimpin doa dari ketua kelasnya siapa? Silakan dipimpin. Ayo. Sebelum kita belajar dari Iya, selanjutnya Ibu absen dulu kehadirannya. Didengarkan namanya masing-masing ya. Ahmad Akbar, Ayunda, Salsa Nabila, Bintang Prasetya, Mutia, Farah Azifa, Al Priyansyah, Arianti Yunus, Jurmiati, Lilis Oktavia, Mardan, Muhammad Fatir, Muhammad Kifran, Nurul Saskia, Renita, Saprudi, Sila, Triyanti, Muhammad Hilman, Sultan. Mana Sultan? Ya. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas 9 pada hari ini. Baik, barangkali Ibu langsung saja. Untuk materi kita hari ini adalah kodok dan kodar. Ada yang tahu apa itu kodok? Kodok itu apa? Kodok itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kodar itu adalah takdir atau hasil dari ketetapan itu tadi, ketetapan kodok tadi. Hasil atau takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir ini dibagi menjadi dua lagi. Ada takdir mubram dan ada takdir mu'allaq. Jadi ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Kemudian takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa kita ubah. Kalau takdir mubram, misalnya takdir yang tidak bisa kita ubah itu apa? Misalnya kematian, ya, kematian itu sudah pasti, sudah ditetapkan oleh Allah kapan kita akan mati. Kemudian jodoh juga tidak bisa kita ubah karena jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merubah jodoh kita ke takdir mu'allaq. Misalnya kita mau ubah jodoh, ya Allah, kalau dia jodohku dekatkan, kalau dia bukan jodohku paksa, ya Allah paksa. Itu tidak bisa karena jodoh sudah ditetapkan oleh Allah dari kita belum ada. Jadi itu yang namanya takdir mubram. Takdir mubram itu yang tidak bisa kita ubah. Kemudian takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu yang seperti apa? Yang tidak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah. Misalnya, Ibu kasih contoh. Misalnya si Rian mau jadi polisi. Dan mulai dari sekarang dia bercita-cita mau jadi polisi. Kalau dia mau jadi polisi, harusnya kita
Apa dulu? Kalau mau jadi polisi, ber, ber, berusaha dan belajar. Itu adalah takdir mu'allaq. Artinya takdir ketika kita mau jadi polisi, kita harus berusaha dulu. Mengubah takdir itu adalah dengan bekerja keras. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang Ibu bilang tadi, qada itu adalah rencana atau ketentuan Allah, dan qadar itu adalah hasil atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu kasih contoh, misalnya Allah merencanakan menciptakan seorang hamba yang bernama misalnya Udin. Misalnya dia merencanakan menciptakan seorang hamba bernama Udin. Itu qada atau qadar? Kodok atau qadar? Kodok. Karena qada itu adalah rencana atau ketetapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan si Hasan ini mulai dari dalam perut. Dia sudah menetapkan kelahirannya si Udin kapan, kemudian rezekinya si Udin sekian, kemudian matinya tahun ini, dan segala sesuatu yang berkenaan tentang si Udin ini sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dinamakan apa? Qada apa qadar? Qadar. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya. Berdiri, Saprudin. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah juga merupakan takdir bahwa dia tepat akan bunuh diri? Ya, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah itu termasuk takdir dari Allah? Ya, terima kasih Saprudin. Takdir Allah itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan segala alam semesta. Seluruh isi alam semesta termasuk tindakan-tindakan manusia, termasuk tindakan kita misalnya kayak bunuh diri. Jadi konsep takdir itu bukan berarti Allah memaksakan manusia untuk melakukan tindakan yang seperti itu. Kayak misalnya bunuh diri. Bunuh diri itu adalah hal yang serius ya. Hal yang serius itu bunuh diri dan dilarang dalam Islam. Kalau sudah namanya dilarang berarti dosa. Tidak mungkin Allah memberikan kita takdir yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jika ada seseorang yang melakukan bunuh diri, bisa jadi karena berbagai faktor. Utamanya biasanya gangguan mental. Ya, gangguan mental itu biasanya karena kurangnya dukungan dari lingkungannya. Misalnya kayak tidak punya teman, kemudian orang tuanya sibuk di rumah, jadi dia tidak punya tempat untuk bercerita tentang capeknya, keluh kesahnya, masalahnya apa, dia tidak punya tempat untuk bercerita. Atau misalnya orang tuanya suka marah-marah di rumah. Kalau dia sudah mulai kau itu terus. Nah, itu biasanya gangguan mental karena tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Jadi perlu kita pahami bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Jadi kita punya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah itu mempunyai rasa kasih sayang dan juga rahmat. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa capek, sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, maka apa yang akan kita lakukan? Sholat dan menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta petunjuknya Allah agar dimudahkan dalam segala urusan kita. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, barangkali hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita hari ini. Kemudian Ibu akan kasih kesimpulan tentang materi kita. Dengan memahami qada dan qadar, kita dapat meningkatkan keimanan, mengembangkan sifat positif dan menjalani hidup dengan sabar dan tawakal dan banyak-banyak bersyukur. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Insya Allah kita bertemu minggu depan pada pertemuan kedua.
Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.